Dari hotel yang akses WC-nya aneh ini, tentu saja malam harinya kami lapar lagi. Dari hasil browsing-browsing nyari makanan di seputaran Pluit, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke restoran ini. Namanya Mi Tiao. Nama areanya kalau nggak salah sih Teluk Gong. Katanya ini adalah makanan dari daerah bagian Siap Yapi. Jenis makanannya ada beberapa macam, tapi kita baca menunya nggak ada yang ngerti juga sih. Setelah bertanya-tanya, ada satu pelanggan yang berbaik hati nerangin sama kita, tetap nggak ngerti. Jadi akhirnya kita minta sama kokonya, pilihin aja deh 2 menu yang paling laku di sini. Dan inilah rekomendasinya, mie B2 dan nasi kari B2 juga. Tentu saja tidak halal. Disediain juga ampas dari pembuatan minyak B2, 1 toples penuh dan free flow. Langsung aja kita taruh di atas makanannya supaya nambah tekstur crispy. Saatnya mencoba. Ini nasi karinya, ternyata di bagian bawahnya ada bumbunya lagi yang nggak ngerti deh apa itu. Dari penampakannya aja udah menggoda banget ya. Udah pasti kuah karinya itu wangi rempah-rempah. Pas dicoba, enak, gurih. Mungkin ini adalah rasa yang kurang familiar sama kita orang Sunda, dan cita rasanya cenderung agak manis. Tapi untungnya masih masuk sama kita. Rempahnya berasa, rasanya agak cenderung manis khas B2. Mantap-mantap. Sekarang kita cobain mie-nya. Mie-nya kering kayak gini ya. Sebetulnya di bagian bawahnya ada sedikit kuah. Pertama ngelihat tampilannya agak ragu-ragu, ini jangan-jangan rasanya plain. Soalnya kayak kering gitu kan, udah gitu warnanya juga polos-polos aja. Tapi begitu masuk ke mulut, buset, tekstur mie-nya kenyang, rasa asin manis gurih langsung meledak di mulut. Ini sangat recommended, dan pas bayar makin recommended. Soalnya satu porsi cuma 28.000. Mantap ya, buat teman-teman yang suka mie, layak dicoba. Dan berikutnya, karena kita orang kampung, katro, pengen lihat kayak apa sih Pik 2 dan kehidupan anak-anak metropolitan. Tapi tanpa miras ya. Ya gitulah, foto-foto doang kok. Hari berikutnya, hasil browsing lagi, kita nemu tempat yang namanya Warung Butum. Kayak gini tempatnya, sangat sederhana. Lokasinya di Tambora, Jalan Tiang Bendera. Warung sederhana ini menjual berbagai menu, ada B2-nya juga. Dan spesialisnya adalah kepala ikan kakap, bakute, cukyok, dan lain-lain. Ini adalah dapurnya, kelihatan sederhana banget ya. Tapi percayalah, banyak makanan enak yang keluar dari dapur sederhana kayak gini. Ini adalah pare telur. Dan ini gohyong. Dua-duanya kita pesan, ditambah 1 porsi bakute. 1 porsinya kurang lebih segini, cukup lah ya. Dari penampakannya udah bisa ngebayangin dong, rasanya pasti mantap. Langsung kita coba, dimulai dari sayur pare telur. Pare telurnya mantap, tekstur parenya nggak rusak alias nggak overcook, jadi masih ada crunchy-crunchy. Kuahnya gurih banget. Berikutnya langsung kita cobain bakute yang entah udah dimasak berapa lama, sampai dagingnya ditiup aja lepas. Kita lihat gimana reaksi ibu ini nyobain bakutenya, dan ternyata panas. Jangan lupa comot gohyongnya. Luarnya crispy, dalamnya lembut, rasanya gurih, cocol sambal, mantap. Gohyong ini berisi daging B2 yang udah dikasih bumbu dan rempah-rempah, kemudian dibungkus pakai kembang tahu. Sekarang giliran kameramen amatiran ini yang mau nyobain bakute. Pas nyobain supnya, Dun, ini kuah kaldunya sangat-sangat lekor. Bumbunya berasa, aroma rempah-rempahnya ringan, tapi masih berasa. Nggak pakai lama, semuanya ludes. Bakutenya sangat recommended. Sebenarnya kita pengen cobain kepala kakapnya juga, tapi karena takut kekenyangan, ya lain kali datang lagi deh ke sini. Dan perjalanan kuliner di Jakarta cuman itu aja. Soalnya kita kena ganjil genap, jadi nggak bisa kemana-mana. Terus hujan gede, jadi kita cuma terjebak di kafe. Hari berikutnya kita kembali ke Bogor untuk menuntaskan urusan yang belum selesai, yaitu cungkring.
Tapi sebelum ke tempat cungkring yang ada di tengah kota, kita ngambung dulu nih. Kita mau nyicip laksa oncom khas Bogor yang lokasinya terletak di daerah Batu Tulis. Agak ngampung, terus jalannya kecil dan berkelok-kelok. Cuman buat makanan otentik kayak gini, serbu sajalah. Ini adalah kuah laksanya yang dimasak masih pakai kayu bakar. Tradisional banget ya. Sama kayak laksa pada umumnya, terdiri dari ketupat, bihun, toge, yang agak beda oncomnya. Kemudian cara nuangin kuahnya juga dibolak-balik gini. Katanya sih biar togenya matang. Baru sampai sini aja aromanya udah aduhai. Udah jadi, tinggal dituang ke piring. Kemudian ditambah telur dan tahu serta serundeng. Ini dia penampakannya. Baru lihat aja udah bikin ngiler ya. Tinggal ditambah sambal, aduk-aduk sedikit, terus langsung aja dicoba. Suapan pertama, begitu masuk mulut, aroma rempah-rempahnya langsung menyeruak keluar, memenuhi mulut dan panas. Bumbunya pas, aroma rempah-rempahnya mantap, terus karena dia dimasaknya masih pakai kayu bakar, jadi ada aroma smoky yang khas. Hidangan sederhana di lingkungan yang masih adem, udaranya bersih, tenang, terus makanannya juga udah pasti enak banget. Jadi buat yang penasaran sama laksa oncom, langsung aja ke sini ya. Hati-hati panas. Kalau yang lagi kebetulan di kota Bogor, langsung aja bisa googling laksa oncom Pak Imin. Inin kalau nggak salah sih, ININ. Dijamin deh tidak mengecewakan. Kita sampai bungkus 2 buat dibawa pulang. Harga satu porsi laksa oncom komplit dengan telur sama tahunya ini cuma 15.000 cuy. Mantap ya. Dari sini kita langsung balik lagi ke Jalan Surya Kencana untuk menunaikan tugas mencari cungkring. Dan inilah cungkring. Ketupat, kikil, dan gorengan yang dipotong-potong, kemudian disiram pakai bumbu kacang. Kalau dilihat dari sini, kayaknya ini mirip-mirip kupat tahu, cuman bedanya pakai kikil sama gorengan. Gorengannya bisa pilih ya. Satu porsi cungkring ini harganya sekitar 20.000. Langsung kita coba, jangan lupa sambelan heula, alias sambelin dulu. Pas dicoba, iya sih benar, rasanya mirip-mirip kupat tahu, cuman bedanya ini pakai gorengan sama kikil. Ya, jadi ada tekstur yang aneh ya, kenyal-kenyal gitu, tapi malah jadi enak kok. Ini adalah comfort food yang enak. Katanya cungkring ini udah mulai sedikit yang jualan. Di sepanjang Jalan Surya Kencana cuma ada 2. Jadi sebelum benar-benar punah, yuk cobain dulu yuk. Tapi ini bumbu kacangnya lekoh tuh. Enggak enggak. Terus enak kikilnya jangan habisin kikilnya sama gorengan. Jangan habisin. Beres makan cungkring, sebelum pulang ke Bandung, kita bawa oleh-oleh dulu. Kebetulan di Jalan Surya Kencana ini ada sebuah gerobak legend yang udah lama jualan di sini. Yang terkenalnya otak-otak. Jadi kita beli aja deh. Dan tentu belum lengkap ke Bogor kalau kita belum beli asinan Bogor. Sekalian buat oleh-oleh keluarga, kita beli asinan sayur. Kenapa nggak yang buah? Karena kita beli yang sayur. Pas di sebelah asinan gedong dalam ini ada toko roti yang terkenal, yaitu roti Venus. Ya karena udah nanggung ya sebelahan, ya udah deh kita beli juga sedikit buat bekal di jalan.
mau jalan pulang, kita lihat ada sebuah tempat yang dari depan kelihatannya menarik ya. Karena penasaran, kita masuk dulu deh. Ternyata ini adalah sebuah kafe yang mengambil tema pantai. Jadi lantainya itu benar-benar ditutupin pakai pasir pantai. Suasananya enak, nyaman, cozy, bikin betah ngopi berjam-jam. Tapi ya kita nggak berjam-jam juga sih. Cuman butuh kopi supaya nanti di perjalanan tetap melek. Di sini kita pesen ice americano, sama si nyonya pesen apa sih itu? Hazelnut kopi bla bla bla, ya gitulah. Biasanya makin susah nama suatu menu di kafe, makin mahal harganya. Kopi lagi. Gerah. Oh, gerah. Habis ngopi, udah seger, kita langsung memutuskan untuk pulang ke Bandung. Karena iseng, kita memutuskan untuk pulang ke Bandungnya lewat jalur puncak. Jadi, untuk sampai ke sana, kita mengandalkan Google Maps dan wanita. Keputusan yang salah. Terjadi lagi. Nyasar lagi. Kenapa nggak pernah kapok gue yang pegang map gitu loh? Karena tadi gue sudah mengarahkan mapnya, tapi kau rubah. Jadi gimana ini? Kita ada di atas selatan, tengah hutan. Jadi gimana ini? Ini sudah, mari kita jelajahi jalan kecil banget. ini. Masalahnya gimana nanti ujungnya bisa masuk mobil nggak? Dan kita harus putar balik nih. Terbalik udah kejauhan. Daripada putar balik di ujung. Kalau terbalik di ujung kita extend. Ya udah gitu aja lah. Pusing. Ini wanita. Ini Google Maps. Ini di mana? One eternity later. Akhirnya kita keluar ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Kayaknya gue mau musuhan sama Google Map ah. Ya, aku juga kayaknya tidak akan percaya lagi dah. Tadi udah ditawarin. Enggak, mendingan pasang ini aja deh. Holder buat handphone. Boleh. Nah, sebaiknya gitu. Tadi kan udah bilang gue yang nyetir, lu yang Tadi udah Google Map. ngarahin Google Maps-nya, udah tepat, malah diganti-ganti. Ada. Kita udah di puncak. Om. Begitulah perjalanan gabut kami ke Bogor dan Jakarta. Sampai jumpa lagi di perjalanan makan-makan berikutnya yang semoga bisa kita wujudkan dengan segera. Dah.